Kita lanjutkan jadi pada sesi berikutnya. Jadi sesi ketiga ini adalah sesi komunikasi. Dibagi menjadi pengertian umum komunikasi. Yang kedua stasiun kerap. Yang ketiga operating prosedur. Dan yang keempat alokasi frekuensi. Saya bicara kalau komunikasi tentunya tidak lepas dari gelombang radio. Ya, jadi kita bicara komunikasi artinya komunikasinya orang rapi. Ya, saya bilang komunikasinya orang rapi. Tidak lepas akan gelombang radio. Gelombang radio yang kita gunakan dalam perangkat komunikasi adalah gelombang elektromagnetik. Okay? Yang mempunyai sifat perambatan tanpa media, artinya perambatan tidak memerlukan media penyalur seperti listrik misalnya memerlukan media kabel dan lain sebagainya. Jadi seperti penjenengan komunikasi tanpa kabel. Jadi dari perangkat kabelnya kabel anten langsung ke anten. Antara stasiun dia satu dengan yang lain kan tanpa menggunakan kabel. Jadi menggunakan gelombang radio, gelombang elektromagnetik. Jadi itu. Jadi ibaratnya melalui udara. Namun sebetulnya ini gelombang elektromagnetik. Lanjut. Sistem komunikasinya, jadi kalau tadi melalui medianya gelombang elektromagnetik, sistem komunikasinya dalam hal pengolahan sinyal dapat dikategorikan sebagai sistem komunikasi analog dan sistem komunikasi digital. Nah ini, jadi yang kita pakai di RAPI adalah sistem komunikasi analog. Sistem komunikasi analog. Secara teknis gelombang secara suara dirubah oleh dan ke dalam parameter lain masih dalam bentuk sinyal analog. Jadi masih dalam sinyal analog. Hasil pemodulasiannya tersebut menjadi beberapa mood atau modulasi. Jadi sinyal masuk dibagi menjadi beberapa modulasi. Di antaranya adalah ada AM, FM, PM, SSB, USB dan LSB. Jadi ada RTTW. Jadi saya hanya yang di RAPI aja. AM atau amplitude modulasi, amplitude modulation ini adalah dipakai biasanya kalau dulu CB yang zaman tahun 80-an. Jadi ini ada AM dan SSB, AM, USB dan LSB. Jadi ada 3 mood. Jadi kalau yang ini ada 4 modulasi. Jadi ini saya lanjutkan. Selanjutnya ada FM, frekuensi modulasi, seperti yang penjena pakai pada VHF saat ini. Itu adalah jenis modulasi FM. Jadi FM bukan frekuensinya. Kadang ada FM itu dolanan pemancar FM, dikira frekuensinya, bukan, itu adalah jenis modulasinya. Nah kalau frekuensinya kayaknya kalau yang dolanan FM itu yang di bawah, artinya di bawah radio swasta niaga itu, radio swasta niaga. PM, please modulation, ini jarang kita gunakan. Selanjutnya SSB, single sideband. Single sideband dibagi 2, ada upper sideband dan lower sideband. Jadi upper sideband dan lower sideband ini kita gunakan di dalam yang biasa ngebreak di high frekuensi, itu pasti menggunakan single sideband. Ini semua saya style pada single sideband, upper sideband, karena RAPI bekerja pada mood upper sideband. Jadi
yang frekuensi 10 MHz ke sana menggunakan upper sideband. Gini. Ya, jadi upper sideband itu jenis modulasi. Ya kalau lower sideband 10 MHz ke bawah biasanya menggunakan lower sideband. Biasanya dipakai orang-orang teman sebelah. Itu lower sideband. CW juga demikian, jadi kita tidak menggunakan CW, dan RTTW kita tidak menggunakan. Jadi saya ulas ya. Jadi makanya kita mengenal single sideband dan upper sideband. Dan sebetulnya karena ini jenis modulasi, single sideband ini, upper sideband dan lower sideband itu bukan hanya di HF. Penjenengan yang radio kuno seperti 9130, 9000 itu pasti ada single sidebandnya. Ya, jadi yang pesawat kuno, termasuk yang begini. Kalau ini tidak ada. Namun kalau yang 9130, 9000 itu ada single sidebandnya. Frekuensinya tetap, andaikan penjenengan bermain di 142 sekian bisa bermain di single sideband kan itu. Kita lanjutkan, monggo. Nah ini tadi sistem komunikasi. Lanjut, digital tidak kita gunakan. Jadi biar agak cepat, karena itu nanti tidak sampai nyerempet ke artinya ke teman sebelah kalau saya yang ke sana. Lanjut, gelombang radio dan frekuensi. Ya, ini penjenengan harus artinya biar tahu. Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik yang diukur dengan stasiun metrik, atau meter. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan lembah atau sinus, dinyatakan dengan satu lambda. Kalau demikian mungkin masih bingung. Nah, kita lanjutkan. Frekuensi adalah jumlah getaran per detik dan dinyatakan dalam satuan Hertz. Ini. Nah, kolerasi antara gelombang dan frekuensi adalah lambda. Ini ureana namun gampangane pengertian. Gampangane pengertian biar penjenengan tidak ini kadang ngebrikin yang di rong meteran. Kok iso ngomong rong meteran bagaimana? Nah ini ada yang bilang ngeberikan yang di 140 MHz. Kok iso 140 MHz gimana? Nah ini makanya 2 meter itu adalah lambdanya, 140 adalah itu frekuensinya. Makanya kalau nanti ketemu jadi ketemu frekuensinya akan ketemu panjang gelombangnya. Jadi kita bekerja pada frekuensi berapa? Frekuensinya pada 142, berarti 300 itu ini rumus. 300 itu adalah kecepatan perambatan suara dibagi frekuensi, ketemu nih lambdanya. 300 dibagi 142 ketemu nih 2 sekian. Makanya dikatakan 2 meter. Itu loh, makanya 2 meter lah. Kalau penjenengan diukur 142 dibagi 300 dibagi 142 ketemu nih andekan 2,07, berarti kan 2 meter punjul 7 cm. Kita nggawe seperempat lambda, andekan seperempat lambda berarti sekitar 52. Penjenengan sudah matching di situ. Makanya ada yang bikin antena 52 cm dari pakan las itu, matching nggak masalah. Nah, makanya sama saja, ini tadi kan saya bicara di 2 meter, sama saja bicara di sana. Penjenengan biar tidak bingung, kenapa ada yang bilang 11 meter, ada yang bilang 27 MHz ini. Nah, ini adalah CB 27 MHz 11 meter. 11 meter.
CB itu 27 MHz atau 11 meter. Jadi 27 MHz toh, 300 dibagi 27 ketepune sekitar 11 meter. Itu makanya penjenengan gen iso duwe patokan, jangan ojo mung wis pokoke 2 meter. Pokoknya 11 meter lah, intu-intuane kau ngendi lah ini tadi. Jadi kecepatan suara dibagi frekuensi ketemu nih lambdane. Ini itu. Nah, biar tidak membingungkan lagi sekarang itu kalau orang HF nanti jadi bingung ya, kadang begini. Ini banyak rame-rame nih orang ngebreak di 11 MC. Nah, antara 11 meter dan 11 MC ini banyak yang tidak bisa membedakan, padahal jauh sekali. Karena 300 dibagi 11 ketemune sekitar 26 meter. Sekitar 26 meter. Berarti aku gawe antena itu. Gawe antena itu 20 meter kalau 1 lambda. Ning aku mau 1/4 lambda berarti 26 dibagi 4. Kira-kira 620 atau berapa? Kan itu. Dawane antena 1/4. Ning nek 11 meter, 27 MHz. 300 dibagi 27 ketemu nih 11 meter, lambdanya 11 meter, saya menggunakan 1/4 lambda, berarti kan hanya sekitar 275. Jauh sekali, makanya kita harus cermat seperti ini. Kalau penjenengan sudah ketemu kunci seperti itu, arep nggawe antena piye iso. Oh, artak gawe 5/8 lambda, artak gawe 1/4 lambda, 6/8 lambda, monggo, ini bisa. Makanya untuk pengertian, nah ini hal ini yang sering terjadi, bahwa 11 meter tidak sama dengan 11 MHz. Ini tadi sudah saya utarakan. Lanjut Mas. Hanya sekedar pengertian aja lah. Kalau komunikasi saya yakin penjenengan sudah pakare ngebrik kabeh ini. Nah, sekarang ini spektrum frekuensi. Biar penjenengan orang rapi, orang komunikasi, orang ngerti ini mau 2 meter tok. Aku ngerti ku mau hati iki sak ini. Jangan begitu, tidak begitu. Jadi kita banyak sekali. Jadi mulai dari extremely low, namun ini saya tidak bahas karena 300 Hz itu adalah radio AM zaman dulu. Hz 300 sampai 3 Hz termasuk itu masih radio SW dulu. Nah, saya ingin ini yang saya sampaikan adalah di high frekuensi yang saya bahas tadi. High frekuensi adalah 3 MHz sampai 30 MHz. Itu high frekuensi. Jadi dari 3 MHz sampai 30 MHz. Jadi itu high frekuensi. Radionya ini, jadi ini all frekuensi, walaupun ini mohon maaf ini radio paling jadul ini. Jadi yang saya bawa ini radio jadul-jadul. Jadi ini dari 3 MHz sampai 30 MHz. Jadi dari 3 MHz jadi all band, tapi all band HF. All band HF. Ini. Lah, selanjutnya ini itu selanjutnya very high frekuensi VHF. VHF itu meliputi dari 30 MHz sampai 300 MHz. Jadi termasuk dulu itu ada TVRI, ada TV, ada ibaratnya orang ngebreak di FM, ada penjenengan semua ngebreak di VHF karena masuk di ini. Karena sebetulnya yang di 200 ke sana ini milik penerbangan juga di sana. Makanya kan kita ngebreak itu harus hati-hati, harus tahu alokasi frekuensi yang benar. Karena kalau tidak tahu alokasi frekuensi yang benar, jangan-jangan nanti milik maritim, milik penerbangan. Iya, karena di sana ada semuanya. Jadi suatu contoh
di sini di high frekuensi. Teman-teman pada ngebreak di 11.420. Padahal di 11.397 itu dipakai penerbangan ITU, ITC. Jadi untuk penerbangan. Jadi makanya harus hati-hati, ke bawah sedikit sudah mengganggu penerbangan. Makanya kita harus hati-hati. Ya, jadi VHF ya very high frekuensi itu pada 30 MHz sampai 300 MHz. Ya. Selanjutnya untuk ultra high frekuensi 300 MHz sampai 3 GHz. Ya. Jadi ini VHF ini. Jadi dua ini VHF, yang ini UHF. Artinya yang dulu kita dapat alokasi frekuensi UHF. Jadi saya masih punya di tahun 87 saya punya ini, dan ini tinggal kenangan. Jadi pada bekerja pada 476 MHz dibagi menjadi 40 kanal. Sekarang sudah tidak dipakai. Nah, namun mudah-mudahan ini nanti kalau yang di sana, karena ultra high frekuensi UHF itu sebetulnya sangat enak sekali kita pakai. Ya, jadi artinya untuk komunikasi itu sangat nyaman. Ya. Nah, ini tadi pembagian spektrum frekuensi. Nah, saya akan ini hati-hati dalam penyebutan frekuensi. Kalau kita sudah bicara ini semuanya, makanya kita harus hati-hati penyebutan frekuensi. Kadang banyak yang menyebut di 142 14208 14202. Nah, ini padahal nanti kalau kita bicara secara umum, yang kita ajak bicara orang HF tahunnya 14.2020, angkanya persis sama, angkanya sama, frekuensinya sangat jauh berbeda. Yang satu sebetulnya 142.020, yang satu 14 ini 2020. Nah, ini sama, angkanya sama, hanya titiknya yang sama. Makanya kita harus hati-hati penyebutan tentang frekuensi. Kadang 140-nya itu dihilangkan. Nah, ini padahal kita bekerja pada 142.900. Andaikan ini frekuensi Kebumen, 142.900. Lah, jangan sampai keliru ini, karena nanti ada ini milik amatir di 14.2900 sama, ya. Jadi angkanya persis, hanya titiknya yang berbeda. Jadi angkanya sama, titiknya berbeda, makanya kita harus pandai-pandai cara membaca. Kalau mungkin untuk kalangan yang penting gampang gen iso dingerteni. Namun kalau nanti kita sudah bicara di luar, itu sangat jauh berbeda. Ini. Oke, lanjut Mas. Enggak, biar pengertian artinya kaitannya dengan frekuensi dulu. Kalau ngebrike wis, wah saya yakin wis do jagoan balap semua. Perambatan gelombang radio. Sebelum membahas perambatan gelombang radio, ini ada baiknya kita ketahui bahwasanya bumi ini bulat serta terdapat lapisan atmosfer yang terdiri dari beberapa lapisan udara atau layar, mempunyai ketinggian tertentu serta berbeda kondisi antara siang dan malam. Hal ini dipengaruhi oleh penguapan air dan radiasi dari matahari. Jadi kadang begini, di 140 MHz sama yang di 14 MHz ini karakter sudah lain, betul-betul jauh berbeda. Jadi kalau yang di 140 MHz
ini gelombangnya datar. Nah, di HF ini banyak sekali karakter. Yes, contoh 27 MHz ini kita gelombangnya loncat. Nah, ini malah saya sekaligus ingat. Siang hari ini ada Rapi Jawa Tengah mengadakan Net Nusantara dalam rangka Hari Postel yang ke-77. Jadi termasuk baik itu di VHF, mungkin tadi nanti malam VHF di Delta 1, 2, 3 itu ada. Yang di HF ada juga hari ini jam 10 pagi sampai nanti jam 10 malam. Sebetulnya saya koordinator untuk HF dan saya selaku NCS. Masa surat tugas ning lorong dua tempat kon ngayahi kabeh terus awakku kon piye? Saya kan gitu. Sudah, makanya lah saat ini makanya ini saya hidupkan, mudah-mudahan pas propagasi membuka, karena biasanya kalau di sini propagasi kita itu melalui stasiun relay dari Papua atau mungkin dari Aceh atau mungkin dari Ambon, biasanya yang buka itu karena kami sudah menghubungi stasiun-stasiun relay yang ada di luar pulau. Jadi gelombangnya loncat. Penjenengan di sini dengan ke Purworejo kadang susah, tapi ke Aceh, ke Ambon, ke Papua mungkin mudah terbuka. Makanya ini tadi saya coba, barangkali pas membuka teman-teman bisa mencoba untuk ikut net Nusantara, betul-betul Nusantara ini tadi. Makanya saya hidupkan itu dalam rangka mbok menawa nek pas buka monggo silahkan dicoba ikut Net Nusantara ini loh. Tapi kayaknya belum yang di sana ini. Kita lanjutkan. Monggo Mas. Nah, semua ini jadi ini semua walaupun ada karakter frekuensi, namun tidak lepas sama yang namanya propagasi. Karena orang HF ini sangat mengandalkan yang namanya propagasi. Kalau penjenengan semua yang bekerja di 2 meter atau VHF mungkin tidak begitu artinya memperhatikan yang namanya propagasi. Namun kalau orang yang ngebrek di HF ini propagasi ini betul-betul sangat menentukan, tinggal terbuka atau tidak. Sing iso gawe ini alam, karena itu. Jadi yang namanya orang bilang radio angin ya seperti ini, tidak setiap saat bisa. Tidak setiap saat bisa dan kita tidak bisa menentukan. Lah ini propagasi adalah perilaku gelombang radio dalam perambatannya dari titik pancar ke penerima. Nah ini adalah yang namanya propagasi. Jangan salah ini ucap propagasi, nanti tidak disalahkan jadi provokator. Jadi propagasi ini. Dalam hal ini propagasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya lapisan udara dan cuaca. Jadi betul-betul sangat menentukan. Tergantung juga pada frekuensi gelombang tersebut. Makanya frekuensi gelombang kita bekerja di mana? Karakternya. Namun selain karakter ya ini tadi ada cuaca dan macam-macam. Jadi ini sangat tergantung. Tergantung juga pada frekuensi tersebut, dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh. Penjenengan di dalam kota dipenuhi dengan gedung-gedung bertingkat, sama yang istilahnya di atas gunung lain lagi. Jadi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Perilaku propagasi gelombang radio dipancarkan dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Jadi ini oleh karena itu memiliki sifat yang sama dengan sifat-sifat cahaya. Diantaranya adalah ini. Yang pertama, dapat dipantulkan dan dibiaskan tergantung pada kondisi permukaan bumi. Ini. Nah, ini penjenengan yang biasa trek ini yang tahu. Aku neng kono ora iso, ning bareng tak tatapke sumbing gelem. Ibaratnya seperti ini. Jadi yang biasa trek ini mesti yang menggunakan kadang pengarah itu tahu.
Jadi memang inilah karakter dari propagasi. Kita langsung arahkan langsung ora gelem, bareng tak ingerke ke selamat atau kemana mau. Lah ini kadang kan gitu, lanjut. Ini hanya istilahnya tadi itu biar sekedar pengetahuan. Ya, selanjutnya stasiun kerap. Jadi stasiun penjaringan 99. Stasiun kerap terdiri ini, kalau organisasi ini ada yang namanya stasiun individu milik penjaringan individu, ada satuan tugas, dan ada bankom. Ini lah, semua ini ada panggilan masing-masing, termasuk ini satuan tugas, bankom, ini semuanya ada panggilannya masing-masing. Kembali lagi yang tadi, melanjutkan yang dulu, Juliet Zulu 01 sampai 34 ini daerahnya. Contoh penjenengan Juliet Zulu 11, Juliet Zulu Indonesia, 11-nya Jawa Tengah. Umpama saya Bravo Tangguh Fok, itu adalah safiknya, itu adalah pribadinya. Ini jadi ini perfectnya Indonesia, ini daerahnya, ini pribadi masing-masing, atau mungkin kalau organisasi juga organisasinya Zulu. Nah itu, lanjut Mas, coba Mas. Nah ini, ini panggilan dari ini dari 1 sampai 34. Dari 01 adalah Nangro Aceh Darussalam. Jadi Juliet Zulu 01 Zulu. Nah ini, ini. Jadi Zulu Delta. 01 Zulu Delta. Berarti ini sekretariat Rapi daerah Aceh. Dan selanjutnya sama saja panggilan untuk Rapi Jawa Tengah, Juliet Zulu 11 Zulu Delta. Jadi Juliet Zulu adalah nama perfectnya, 11 Jawa Tengah. Perfect kalau di depan Zulu adalah organisasi. Zulu adalah organisasi, Zulu sekretariat, Delta adalah daerah. Ini makanya organisasi, makanya jangan sampai keliru andekan tadi penyebutan Zulu Romeo, ini itu jangan sampai. Makanya Zulu Romeo, Zulu adalah organisasi, berarti milik organisasi, Romeo adalah repeater, Delta adalah daerah, berarti repeater daerah, Zulu Romeo Delta. Ini jadi dari 01 sampai 34 yang terakhir adalah Sulawesi Barat, Mamuju. Ini, monggo lanjut. Nah ini, yang tadi. Jadi Rapi Nasional adalah Juliet Zulu 00 Zulu. Jadi saya berangan-angan besok 00 Zulu saya bisa mendirikan di Tuntang Tlogo Resort barangkali ini. Jadi adalah stasiun dari stasiun nasional. Jadi bisa saja stasiun nasional di Tlogo Resort karena itu adalah stasiun nasional. Ini. Selanjutnya Rapi daerah 11. Ini suatu contoh. Juliet Zulu 11 Zulu Delta. Nah ini Juliet Zulu Perfect Indonesia 11 Jawa Tengah Zulu organisasi sekretariat daerah Jawa Tengah, berarti kan itu. Selanjutnya kita lanjutkan, jadi stasiun kerap dapat digunakan lah ini bantuan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kepramukaan olahraga. Ini penjenengan saya yakin sudah tahu semuanya. Yang B, penyampaian berita marabahaya, bencana, pencarian dan pertolongan SAR. Yang C, hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota Rapi. Jadi lanjut, ini sudah artinya semua sudah dilalui semua penjenengan semuanya. Nah ini yang harus artinya kita betul-betul tahu.
hal-hal yang harus dipatuhi dalam berkomunikasi dengan perangkat KRAP ya. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan sesuai dengan etika tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi pemegang izin komunikasi. Jadi jangan sampai ada anggota rapi sudah bersebut 28 tidak menyebutkan ataupun nama yang semuanya sendiri. Namanya baik-baik, andaikan saya namanya Joko, saya terus tak ganti namanya Begok. Lah enggak, makanya kan yuk kita belajar yang baik gitu. Karena mau menyamar apapun, kalau sudah ada 28 penjenengan, kita buka di dalam Rapi Nasional atau Sapa Rapi, semuanya akan tahu. Makanya monggo kita gunakan ya sudah apa adanya. Karena sekarang zaman digital, mau apapun semua akan tahu. Begitu kita komunikasi, langsung kita buka ya di Rapi Nasional atau di Sapa Rapi, semuanya akan ketahuan di situ. Selanjutnya yang B, harus dapat dikenali dari nama panggilan atau call sign. Operating prosedur yang benar harus dapat dikenali siapa lawan siapa. Jadi artinya ini pembicaraan ini antara siapa dan siapa toh. Tidak harus setiap ganti menyebutkan 1028, minimal 3 ganti harus menyebutkan. Jangan sampai sudah komunikasi sampai 30 menit nggak tahu iki sapa karo sapa toh. Yang komunikasi tahu, tapi yang monitor kan tidak tahu. Makanya kan butuh ini. Padahal yuk kita ini biar tahu semuanya, jangan sampai nyelonong kita nanti salah. Yang C, wajib memasang signboard stiker tanda pengenal identitas stasiun KRAP komunikasi penduduk di lokasi KRAP, baik stasiun tetap maupun stasiun bergerak. Mungkin tadi itu sudah disinggung ya, jadi papan nama yang mudah dikenali ya, papan nama yang mudah dikenali. Kalau mungkin stasiun bergerak, yuk monggo nanti stasiun bergerak juga ada. Minimal kalau penjenengan stasiun bergerak ada, yaitu kita di jalan itu kayak kancani, oke kancani ya kita sing di jalan itu semua lancar dan baik ya, semua lancar dan baik, semua lancar baik, oke kancani. Andaikan sampai ada sesuatu pun, saya yakin kalau ada papan nama atau stiker rapi pasti ada sing ngendeki. Saya yakin ya, karena ikatan kita sangat kuat. Oh ini kantor rapi, kira-kira ada trouble di jalan, ada apa-apa, ada pasti ya, itu makanya kan paling tidak itu stasiun KRAP dilarang digunakan. Yang pertama, memancarkan bersifat politik, sara dan atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan kesamaan dan ketertiban. Jadi keamanan dan ketertiban. Makanya monggo kita hati-hati, jangan sampai kita komunikasi politik, sara, dagang kita hindari. Ya sudah, kita artinya teman-teman gitu aja, jangan sampai nanti menimbulkan sakit hati, karena pernah terjadi juga direkam gini-gini sampai ke polisi sesama anggota rapi, ada pernah terjadi. Makanya jangan sampai timbul demikian. Yang kedua, memancarkan pemberitaan berita yang bersifat komersil atau memperoleh imbalan jasa, jadi tidak boleh untuk berdagang. Yang ketiga, memancarkan berita sandi kecuali kode 10. Lah ini ya. Jadi monggo kita sama-sama ini betul-betul dicermati, memancarkan berita sandi kecuali kode 10 ya. Jadi tapi apakah harus kode 10 terus? Tidak begitu. Kalau memang kita tidak ngerti, orang mudeng, orang tidak usah kita ucapkan, daripada kene wis ngomongin luput-luput kode 10 yang kita aja warung ora mudeng. Lah ini kalau memang orang ngerti ya sudah, bicara kita apa adanya, lugas sudah.
daripada nanti kita ngomong 10 sing dijak omong ora ngerti kuwi mau apa to sing diomongke karena kakean 10. Jadi bukan saya ojo gunake 10 tidak. Ini memancarkan berita sandi kecuali kode 10. Artinya jangan memancarkan berita sandi selain kode 10. Kode banyak sekali, ada kode Q, kode 8, kode lainnya kan itu. Makanya jangan memancarkan kode sandi selain kode 10. Kalau ada kode berarti kode 10 yang ada, kode 10. Nek ora ngerti ya sudah, kita bicara apa adanya yang mudah dimengerti, yang bisa komunikasi kita lancar. Ini ya 10-100 karo 10 makan ya. Kita lanjutkan. Komunikasi dengan stasiun radio antar penduduk yang tidak memiliki ikrab, ya ini aturan, namun saya sendiri tidak harus demikian, karena sifatnya andekan. Ini kalau saya berpikir tetap semua organisasi, aturan tetap, namun organisasi tetap kita pikirkan. Ada seorang anggota mungkin yang di sini banyak namanya C, atau mungkin calon yang mau masuk call frekuensi, andekan orang Kebumen mau masuk, orang Kebumen nggak boleh. Lah ini nggak masalah, kalau saya monggo silahkan masuk, justru kita bina. Yuk ini loh begini. Kalau caranya oke rantai 10-28 kono, berarti kan ini membiarkan orang-orang itu malah ke sana-sana. Makanya monggo, ayo kita rekrut, ayo kita ke sini, yuk yang baik. Artinya identitas jelas, semuanya jelas, bicara yang baik. Syukur yuk kita belajar tenkot, alokasi frekuensi kan itu ya. Jadi intinya kita jangan saklek. Kalau memang itu mau artinya menjadi anggota rapi, ya ayo. Yang ini itu yang dimaksud, itu jangan sampai kita rucah ya. Wis ngelanggar aturan, ngebriki neng kono-kono, nganggo Juliet dulu. Wis ngebriki tekan kono-kono nganggo Juliet dulu. Lah ini kadang ini yang bikin ini, yaitu. Terus ada orang pendatang ke tempat kita nganggo 1028 yang lain. Saya orang nyebut. Jadi nganggo nama panggilan yang teman kita itu yang dimaksud. Makanya kalau calon anggota ayo kita rawati, kita bina yang baik, supaya organisasi kita akan tetap berkembang terus. Kita lanjutkan. Selanjutnya digunakan untuk jasa telekomunikasi. Jelas ini tidak boleh karena termasuk ini akan komersil. Yang keenam, memancarkan berita yang tidak benar dan atau signal yang menyesatkan. Ini juga. Yang ketujuh, memancarkan siaran berita, nyanyian, musik, radio dan atau televisi. Selanjutnya yang kedelapan, sarana komunikasi di pesawat udara dan atau kapal laut. Jadi ini kalau saya penjenengan mestinya sudah tahu, jangankan itu, kadang handphone aja suruh matikan. Jadi jelas tidak boleh. Yang kesembilan, sarana komunikasi bagi kepentingan dinas, instansi pemerintah dan atau swasta. Jadi ini nanti kalau instansi ya biar frekuensinya instansi. Kalau swasta biasanya untuk dagang. Jelas tidak boleh juga. Jadi kalau bisa kita hindari. Yang ke-10 ini ayo kita perhatikan, memancarkan dan atau memperlombakan daya pancar secara bersamaan dan bertumpukan. Nah, ini jadi istilahnya ini track
Memang ini ada kepuasan tersendiri, mek ora ngono ora marem, Pak. Lah kadang kan seperti itu, ada yang seperti itu. Lah nek ora ngono linear kuwi iki tak nggo apa? Lah aku duwe 250 iki tak nggo apa? Lah kadang itu. Monggo. Enggak, artinya panjenengan harus bisa betul-betul menempatkan diri. Ya, jadi intinya saya bicara di alokasi frekuensi rapi. Jadi jangan sampai alokasi frekuensi rapi untuk begini. Yuk kita jaga frekuensi kita baik-baik supaya enak, nyaman dipakai. Nyaman dipakai. Karena kalau frekuensi panjenengan diantem 300 apa 400, pasti itu nanti di atasnya sampai 5 tetap jebret. Padahal ini selisihnya hanya 2 kasih dipakai. Selisih 2 kasih dipakai semuanya. Karena alokasi rapi hanya terbagi hanya 79 kanal. Sedangkan yang 8 kanal itu untuk repeater. Jadi yang 142 210 ya itu 208 sampai yang di atasnya ini repeaternya kan ada 4, berarti kelong 8. Makanya kita hanya punya 70 kanal. Terus wilayah kita ada 35. Panjenengan bisa membayangkan rapete kaya apa. Lah ini kalau main track diantem 400, ini pasti sak ndure ngisore kena semua. Lah itu nanti sing marake rame. Lah itu ya. Jadi kalau bisa yuk frekuensi kita jaga. Pengguna pita high frekuensi dan VHF very high frekuensi dilarang menggunakan booster. Ini akan mengganggu. Karena kalau panjenengan menggunakan aksesoris yang artinya terlalu besar, bandwidthnya akan melebar. Bandwidth itu sama saja modulasi yang kaitannya dengan frekuensi akan melebar. Ini juga akan bleber kemana-mana. Selain bleber kemana-mana, ujung-ujungnya harmonik frekuensi itu akan kemana-mana. Nanti ada beberapa harmonik frekuensi yang di sana. Makanya yuk kita hindari penggunaan banyak sekali artinya aksesoris modulasi dan booster. Yuk kita lawaran saja. Istilahnya orang bilang wungkulan, ini malah lebih bagus. Karena sekarang itu malah iso nggo titikan. Kalau saya tak titik, orang menggunakan aksesoris, iki wong paguyuban iki. Iya, memang itu ciri khasnya. Nek orang nganggo eko, orang nunggu DC. Nah, ini kebalikan. Biasanya kalau di organisasi pakai eko, kamu patenono wae. Kan seperti itu. Nah, makanya monggo ini nanti kalau bisa, karena aturan memang tidak boleh. Ini. Nah, kita lanjutkan. Satu orang penggiat kerap hanya boleh memiliki 1 ikrab. Sekarang sudah diterapkan. Jadi karena berdasarkan NIK. Kalau dulu mungkin masih bisa. Kalau dulu baru-barunya Saparapi masih bisa. Tapi akhir-akhir sudah tidak bisa. Karena NIA panjenengan nomor induk kok NIA NIK panjenengan sudah nyantol pada 1028 yang dulu sudah tidak bisa, tidak mungkin. Harus pelepasan yang dulu baru bisa. Yang keempat ini, monitor keadaan frekuensi atau kanal kerja dulu. Yang pertama, iki frekuensi iki neng ngendi? Pada alokasi frekuensi yang diizinkan atau tidak. Nah, makanya kita harus waspada, jangan ngebrik aku wis diizin. Ngebriku ya sak geleme rono-rono. Tidak demikian. Makanya pastikan monitor keadaan frekuensi atau kanal kerja. Jadi ki aku arep ngebrik nang ngendi to? Iki nggon aku apa udu to? Yang diizinkan tidak toh. Lah ini makanya
penjenengan harus sesuai peruntukannya. Di dalam ikrab penjenengan sudah tercantum. Silahkan dibuka ikrab, alokasi frekuensi VHF ya, 14200 sampai sekian, HF sekian-sekian, monggo kita patuhi bersama ya, kalau memang itu penjenengan dirapi ya. Selanjutnya bergabung ke frekuensi sesuai prosedur ya, jadi banyak frekuensinya tapi sesuai prosedur yang ada ya. Lanjut Mas. Saya rasa kalau ini tidak begitu, lanjut. Irama, bagilah kalimat. Nah ini kecepatan sudah. Nah ini lah ini artinya begini, kecepatan berbicara pada kecepatan sedang, pengucapan kata yang jelas, bila diperlukan dapat dilakukan spelling kata sesuai dengan alfabet fonetik. Artinya begini, penjenengan harus hati-hati pengucapan, terutama pengucapan nama ya. Jadi nek penjenengan mengirim berita harus jelas, terutama pengucapan nama harus dieja ya. Kadang yang namanya Suparno sama Sumarno ini kalau kita tidak eja, ini nanti akan salah yang menerima. Makanya kaitannya nama dan ini itu harus dieja betul-betul ini lanjut. Sudah jam 3 nggak masalah, tinggal sedikit. Isi suara ini sudah lah, sebentar Mas isi suara berbicara lebih kuat keras. Nah ini kaitannya kalau penjenengan di VHF enggak, saya hanya ingin membedakan hanya ingin membedakan. Kalau di VHF enggak masalah, ngomong begini enggak masalah. Tapi kalau di HF ngomong di HF, ngomong berbisik, ngomongnya itu tidak begitu kenceng, power akan tidak keluar karena sifatnya PEP. PEP itu kalau penjenengan, karena keluarnya power kalau dimodulir, jadi sinyalnya itu begini, sesuai modulasi penjenengan. Penjenengan bengok ya full keluar power, ngomongnya pelan keluarnya hanya ini, yang sebetulnya ini itu bisa keluar 12 watt, artinya dalam artinya peak tertinggi. Jadi suara tertinggi itu bisa keluar 12 watt. Namun kalau penjenengan bicaranya hanya pelan-pelan, paling hanya keluar 4 watt 3 watt. Ini, dan itu pun karena sistem modulasinya itu tidak seperti di FM atau AM langsung jeplak begini, enggak. Ini gini, makanya keluarnya power kalau dimodulir, makanya harus agak keras dikit itu. Lanjut. Nah tinggi nada ini sama yang tadi. Selanjutnya sebentar ini jadi kalau yang nomor 1 apa yang saya katakan tadi. Yang kedua, penggunaan echo chamber atau alat yang lain pengubah suara terkadang membuat sulit lawan bicara, akan double-double, apalagi kalau dipancar ulang. Dipancar ulang ini nanti akan bermasalah. Makanya yuk hindari echo chamber. Jadi sudah apa adanya aja yang itu. Dan juga kalau penjenengan menggunakan echo chamber, mic-nya full, artinya mic fill itu termasuk berarti ditambahi power amplifier. Jadi amplifier modulasi, bukan amplifier yang belakang. Ini akan bandwidthnya akan melebar. Nanti akan jebret-jebret kemana-mana. Makanya ini kalau bisa kita hindari. Lanjut. Nah, ini selanjutnya kita mau ngebreak ya. Kita di Rapi tidak ada istilah
kontak. Jadi di rapi tidak ada masalah kontak. Di rapi kita biasa menggunakan brake. Jadi brake. Nah ini, jadi suatu contoh brake. Yuk kita mau masuk itu kalau bisa di sela-sela spasi. Jangan sampai pas lagi orang ngomong brake padahal kecil, sampai kapanpun tidak bisa masuk. Makanya monggo kita biasakan kita masuk pada spasi. Kita masuk pada spasi. Setelah itu masuk spasi, biasanya ini break. Karena pas spasi, breaker silahkan masuk. Selamat siang, Anda diterima oleh 11 anu. Nah ini di sebaliknya 10.20 dan 10.28. Nah setelah itu tunggu, jangan langsung ditumpuk. Nah ini, jadi pentingnya orang ngebreak seperti ini. Lepas PTT jangan langsung masuk. Spasi tunggu 2-3 detik, memberi kesempatan barangkali ada yang mau masuk. Ada yang mau masuk, atau mungkin karena biasanya ya ada orang yang masuk nyelo, ini biasanya sinyal kecil. Makanya kita harus betul-betul memberi spasi seperti ini ya. Sudah spasi, selamat siang kembali Bang, untuk Anda yang masuk 30 Boy dengan operator Andre sementara lagi line mobil di Jalan Jenderal 1076 Kota Pekalongan, ganti spasi lagi. Jadi biasakan ngebreak menggunakan spasi. Kenapa demikian? Monggo lanjut Mas Gun. Ya. Nah ini, mengapa spasi itu penting? Nah ini, mengapa spasi itu penting? Karena yang jelas begini, gunakan spasi 2-3 detik. Utamakan stasiun bergerak atau sinyal yang terkecil. Prioritaskan interupsi. Karena begini, biasanya orang mobil kebetulan ada 10.33. Nah ini, yang ini bawa perangkat mau menginformasikan. Namanya di mobil kan mesti kecil gitu. Nah mau masuk ini susah lah, apalagi kalau biasa sing ngebreak ini wis interupsi alah sinyal kecil ya desel terus. Jangan sampai demikian. Sinyal kecil yuk kita rawati, karena sinyal kecil itu biasanya yang membawa berita. Makanya sinyal kecil utamakan stasiun bergerak, sinyal yang terkecil, dan prioritaskan interupsi. Karena biasanya ini akan membawa berita-berita yang harus disampaikan. Jadi makanya kita ini harus betul-betul. Karena apa? Terjadi kemarin. Nah, saya cerita terjadi kemarin. Jadi saya cerita ini betul-betul kenyataan. Jadi pengawalan Bankom Haji, kebetulan Pak Ketua Daerah Bankom Haji mengawal dari Semarang menuju embarkasi Donohudan. Sudah di jalan itu interupsi, ngebreak. Kebetulan pas rapi menyapa pagi, NCS-nya denger kosek toh nganti tekan gone bandara. Belum dimasukkan, ya mau kosak-kosek karena sinyal kecil, namanya mobil. Lah ini yang jadi yang benger-benger ngawal 7 bis mau menginformasikan mau kosak-kosek. Ini suatu contoh. Makanya kan ngaten-ngaten harus kita waspadai sinyal kecil. Ini kebetulan kemarin kan seperti itu. Makanya habis itu sudah rapi menyapa pagi, berhenti dulu, fokus Bankom Haji. Kemarin seperti itu. Makanya jangan salah, ini kadang mungkin ada yang begini-begini, namun karena mengutamakan Bankom Haji.
karena yang di situ juga ada sebetulnya ada petugas yang Bankom Haji di situ gitu. Nah ini sekarang alokasi frekuensi. Jadi perlu diperhatikan ya alokasi tadi ya. Jadi untuk 2 meter bekerjanya 142.00 MHz sampai 143.600 MHz. Monggo ini diperhatikan. Jadi jangan sampai anggota rapi tidak tahu alokasi frekuensi, karena ada anggota rapi yang tidak tahu alokasi frekuensinya. Makanya perlu harus diperhatikan. Selanjutnya sebentar Mas. Sebentar yang tadi Mas. Yang tadi. Ya, ini dulu. Yang sebelumnya. Ya, ini dulu. Yang 11 meter atau 27 MHz ini bekerja pada 26965 sampai 27405. Kenapa ini 410? 410 adalah selisih 5 kasih untuk guard band. Yang kita pakai adalah 27405. Ini bekerja yang bunyi ini di 27405. Channel 40. Ini kebetulan pas buka ini sebetulnya. Di situ. Nah, selanjutnya ini yang 11 meter atau 27 MHz dibagi ke dalam 40 kanal dari 26965 MHz sampai 27405 MHz dengan perbedaan spasi alur 10 kHz ke kanal berikutnya. Jadi 965 terus 27305 yang di 2 meter ini atau yang di VHF ini dari 142.00 sampai 143.600 dibagi menjadi 79 kanal yang saya utarakan tadi dari ini sampai dengan perbedaan alur 20 kHz ke kanal berikutnya. Tadi saya sudah matur panjenengan. Lanjut. Ini guard band. Ini guard band artinya 26960 dan 27.410. Namun yang kita pakai, yang dipakai adalah 26965, itu adalah channel 1 sampai 27405 adalah channel 40. Ini sama saja ini. Yang 142.00 tidak dipergunakan. Namun dari permen ada 142.020 ini. Jadi itu adalah Zulu Romeo Delta 2. Kan seperti itu. Yang ini juga tidak dipakai 143.600. Yang kita pakai adalah 143.580. Ya, 143.80 MHz itu adalah input di Delta 3. Lanjut Mas. Ya, kalau ini sistem artinya barangkali Bankom. Jadi barangkali Bankom yang biasa kita lakukan. Jadi stasiun Sulu Delta atau bisa Sulu Delta Hotel, bisa Sulu Delta Juliet. Artinya stasiun Jawa Tengah. Jadi kalau pas itu mungkin Lebaran Sulu Delta Hotel. Namun kalau pas musim haji Sulu Delta Juliet. Jadi tinggal eventnya apa? Ini. Nah, di bawahnya wilayah-wilayah itu. Jadi yang di sini anggota-anggota mungkin bisa melaporkan ke wilayahnya masing-masing, baru nanti wilayah melaporkan ke daerah. Jadi jaring komunikasinya demikian. Lanjut. Ini sekedar pengertian. Jadi alokasi frekuensi, makanya harus hati-hati. Semua frekuensi itu sudah punya pemiliknya sendiri-sendiri. Jadi yang ini
Jadi milik dinas siaran radio AM, ini maritim, lah ini yang rapi di sini. Lah yang ini ultra high frekuensi sudah dicabut. Makanya monggo kita menggunakan alokasi frekuensi yang kita miliki. Karena ini sangat rapat sekali. Jadi semua telah diatur rapat sekali. Monggo kita gunakan alokasi frekuensi yang kita miliki. Lanjut. Sebentar, ini ketinggian antena. Jadi semua diatur. Memang di Rapi itu semua diatur. Jadi semua diatur. Tinggi maksimum antena yang HF ini. Jadi yang HF ini HF. Jadi ini HF. Ini dari dengan menara pipanya penyangga. Untuk band HF tidak boleh lebih dari 18 meter dari permukaan tanah. Jadi dari bawah ini sampai yang di atas tidak boleh lebih dari 18 meter. Sedangkan untuk VHF tidak boleh lebih dari 25 meter ketinggiannya. Ini sampai ujung di sini tidak boleh dari 25 meter. Untuk stasiun organisasi mempergunakan antena pengarah, hal ini harus atas izin khusus dari Kakanwil. Ini ketinggian. Selanjutnya untuk jenis antena, monggo Mas. Antena stasiun KAP, jenis antenanya, spesifikasi antena. Jadi menurut Permenkominfo ini polarisasi horizontal dan vertikal pada HF maksimum 5/8 lambda. Jadi begini, kalau yang namanya high frekuensi, jadi yang ini antenanya itu ada yang menggunakan, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Makanya ini polarisasinya vertikal atau horizontal. Kepanjangan antena ini tidak boleh lebih dari 5/8 lambda. Tadi sudah bisa dihitung, kalau 11 meter 5/8 lambda artinya tidak boleh melebihi dari 8,7 meter ini. Yaitu. Jadi jangan sampai full 1 lambda, kan itu. Jadi ada aturannya. Selanjutnya polarisasi vertikal pada band VHF maksimum 7/8 lambda. Jadi kalau VHF ya yang di 2 meter itu sebetulnya semuanya vertikal. Tidak ada yang masang antena 2 meter itu yang horizontal, itu sebetulnya tidak ada. Hanya kadang-kadang orang bilang bahwa antena pengarah itu horizontal. Tidak, tetap pemasangannya tetap vertikal. Antena yang di 2 meter itu maksimum 7/8 lambda. Jadi 7/8 lambda berarti sekitar ya 180 lah itu, 180. Nah sekarang kalau ada G7, G9 saya tidak berani bicara, monggo lah itu karek dicandai dewi. Mungkin sekarang ada G7, G9, lah mungkin ada lagi yang kolonier sampai berapa lah, monggo itu. Artinya ini aturan, saya bicara aturan. Kalau nanti sampai penjenengan lah ini monggo lah itu. Stasiun bergerak harus memperhatikan, karena biasanya kalau yang di 27 antenya panjang-panjang harus memperhatikan ini. Monggo lanjut Mas. Sudah hampir habis ini. Nah, alokasi frekuensi RPU berdasarkan Permen 17 nomor 18, RPU hanya ada 4. Telah diatur di dalam peraturan menteri nomor 17 tahun 2018. Jadi ini input, ini output. Nah, ada 4, namun Jawa Tengah hanya 3 karena yang satu karena berdekatan. Yang ini dipakai oleh Yogyakarta. Yang 142.040 itu adalah dipakai Yogyakarta. Yang lainnya dipakai Jawa Tengah. Yang
142.060 adalah Zulu Romeo Delta 1. 142.020 Zulu Romeo Delta 2 dan 142.080 adalah Zulu Romeo Delta. Semuanya plus 150. Semuanya plus 150 berarti kan ini. Jadi dupleknya plus 150. Nah, mungkin lah terus wilayah bagaimana? Sepanjang aturan memang tidak boleh, tidak boleh, dan kalaupun itu ada menggunakan pancarulang hanya sifatnya emergency. Namun begitu monggo, karena letak artinya geografisnya itu macam-macam. Ada yang jangkauannya itu areanya sampai 60 sampai 80 km satu kabupaten. Nah monggo, kalau ini direct apa bisa Pak? Lah ini monggo pinter-pintere sing artinya penjenengan yang di wilayah itu. Ini untuk area frekuensi. Selanjutnya saya masih ada tambahan. Hati-hati, sekarang ini banyak sekali yang namanya roib, gateway dan macam-macam. Saya sempat mendengar kemarin di 142.940 sama 142.740 kayaknya. Terus ada di 14317 ya, di 14317. Frekuensi, 3 frekuensi sama. Dan ini seluruh Indonesia masuk. Lah berarti ini kan produk roib. Hati-hati penjenengan. Jadi sekitar sini kayaknya sempat bisa dimonitor. Ada 3 frekuensi yang sama, ini di link dan ini masuk roib. Itu bukan produk rapi. Bukan produk rapi, karena telah ada edaran bahwa roib dan interkoneksi adalah bukan produk rapi. Jadi makanya penjenengan monggo, karena di dekat-dekat sini kadang ada goncangan ya. Jadi karena yang biasa di roib ini mendorong terus, roib didorong terus, padahal itu adalah bukan produk rapi. Kalau di Kebumen kayaknya tidak begitu, namun yang banyak sekitar Purbalingga, Kendal, Tegal, Brebes ini banyak pengguna roib. Tapi kalau Kebumen kayaknya andaikan ada hanya 1-2. Mohon maaf kalau yang ada ini catatan aja. Saya tidak, artinya tidak nganu penjenengan semuanya, tidak. Jadi itu adalah bukan produk rapi. Kalau bukan produk rapi ya monggo, silahkan yang ke sana. Andaikan di sana boleh, silahkan menggunakan FT, SDR, monggo yang di sana aja. Kalau yang di sini tetap kita gunakan yang apa adanya gitu loh. Nah ini selanjutnya frekuensi call koordinasi Rapi se-Jawa Tengah hasil rakor di Pekalongan. Nah sekarang yang dipakai yang mana saya sendiri belum bisa sampai ke sana, karena kemarin ada wacana untuk penataan frekuensi, penataan frekuensi. Makanya ini saya tayangkan yang hasil koordinasi di Pekalongan yang masih banyak dipergunakan ini. Kalaupun ada beberapa wilayah yang katanya itu produk, artinya penataan frekuensi, saya tidak tahu karena itu memang saya sendiri belum tahu dan belum disosialisasikan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.